Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizia Eudia dari Prodi Sistem Informasi semester 4 Malang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang flowchart pendaftaran mahasiswa dan pengontraklah tanpa menunggu lama. Kita langsung membahas materi yang akan saya sampaikan. Sebelum saya menjelaskan tentang flowchart yang saya akan jelaskan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan simbol-simbol yang saya gunakan. Yang pertama adalah terminal. Terminal ini menyatakan permulaan atau akhiran dari suatu program. Yang kedua, simbol proses. Simbol proses ini menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga adalah simbol input atau output, menyatakan proses input atau output data. Simbol yang keempat adalah decision. Decision ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Nah, jawaban ya atau tidak ini terdapat dalam suatu pilihan. Yang simbol kelima adalah dokumen. Dokumen ini merupakan hasil keluaran yang dicetak melalui printer. Baiklah, di sini adalah flowchart pendaftaran mahasiswa baru Universitas Adiwangsa Jambi. Di sini ada 4 kolom, yaitu calon mahasiswa baru, sistem, kampus, dan keterangan. Keterangan ini digunakan untuk membantu kita membaca flowchart tersebut. Yang pertama adalah calon mahasiswa baru melakukan pendaftaran secara online. Di sini calon mahasiswa bisa melakukan pendaftaran secara online melalui situs web Universitas Adiwangsa Jambi. Yang kedua, calon mahasiswa baru mengisi formulir yang telah disediakan dalam pendaftaran online. Di sini calon mahasiswa mengisikan seperti biodata mereka. Yang ketiga, mencetak formulir pendaftaran dan mempersiapkan berkas-berkas yang telah ditentukan sebagai syarat pendaftaran. Mencetak formulir ini merupakan sebagai tanda bukti kalau mereka telah melakukan pendaftaran secara online. Kemudian mereka juga mempersiapkan berkas-berkas yang telah ditentukan sebagai syarat pendaftaran. Kemudian mereka menyerahkan kepada pihak kampus, dan pihak kampus akan mengecek kelengkapan berkas yang telah diserahkan. Apakah kelengkapan berkas ini telah lengkap atau tidak? Bila tidak, maka calon mahasiswa baru diharapkan untuk melengkapinya. Bila lengkap, maka calon mahasiswa baru bisa mengikuti tes yang telah disiapkan oleh pihak kampus. Nah, di sini ada tes tertulis, tes narkoba, tes kesehatan. Nah, pihak kampus di sini bertugas sebagai pelaksana dan sebagai penjurian atau pemberi nilai. Apakah nantinya calon mahasiswa ini akan berhasil mengikuti tes tersebut? Nah, hasilnya apakah calon mahasiswa tersebut akan lulus atau tidak? Bila tidak, berarti calon mahasiswa tersebut akan gagal. Dan bila lulus, maka calon mahasiswa tersebut melakukan registrasi kembali. Dan ini adalah flowchart pengontrakan KRS Universitas Adiwangsa Jambi. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama mahasiswa, yang kedua sistem, yang ketiga kampus, dan yang keempat keterangan. Nah, yang pertama adalah mahasiswa membuka situs yang telah ada. Di sini mahasiswa membuka situs Universitas Adiwangsa, kemudian memasukkan username dan password. Agar bisa membuka situs tersebut, mahasiswa masukkan username dan password. Kemudian pilih menu pengontrakan KRS. Nah, pilih menu pengontrakan KRS. Apakah di sini nanti kita bisa melakukan pengontrakan atau tidak? Bila tidak, apakah masalahnya? Nah, di sini ada tampilan administrasi. Berarti kita ada masalah dalam administrasi, maka kita menghubungi pihak administrasi. Di sini akan dijelaskan pada bagian administrasi akan menjelaskan bahwa kita belum menyelesaikan pembayaran kuliah yang lalu. Maka di sini mahasiswa diharapkan untuk melakukan pembayaran perkuliahan yang lalu
agar bisa melakukan pengontrakan. Bila sudah terbayar, maka mahasiswa bisa melakukan pengontrakan. Mahasiswa bisa memilih mata kuliah sesuai yang telah diberikan oleh pihak kampus. Nah, apakah mata kuliah yang telah kita pilih itu sesuai? Bila belum sesuai, kita akan melakukan pemilihan lagi. Ketika sudah sesuai, maka kita akan mencetak KRS tersebut. Nah, setelah itu, KRS yang telah kita cetak kita berikan kepada dosen PA dan Kaprodi. Sekaligus kita meminta tanda tangan dosen PA dan Kaprodi tersebut. Kemudian setelah kita meminta tanda tangan, maka kita menyerahkannya kepada bagian administrasi akademik. Yang bisa saya sampaikan, bila dalam pengucapan ataupun penyampaian materi saya ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.